Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Sistem Informasi di STIMIK MIC Cikarang. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dan dosen pengampu saya di mata kuliah ini adalah Bapak Asep Suryana MKom. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan di toko Aisyah Elektronik. Apa saja sih pembahasan yang akan saya bahas? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua ada definisi sistem penjualan barang. Dan yang ketiga ada analisis sistem penjualan barang. Yang keempat ada jenis penjualan barang. Yang kelima ada aplikasi penjualan di toko Aisyah Elektronik. Dan yang keenam ada sistem dari aplikasi tersebut. Dan yang terakhir kesimpulan. Oke, langsung saja kita bahas latar belakang masalah. Semakin berkembangnya teknologi komputer dan informasi di berbagai bidang kehidupan saat ini, memotivasi manusia untuk berlomba-lomba memanfaatkan teknologi yang ada, guna untuk membantu dan mempermudah pekerjaan mereka. Dan dengan adanya sistem yang bisa mengatur pembelian barang, penjualan, ataupun transaksi barang, sehingga petugas kasir dapat dengan mudah untuk melihat harga barang atau stok barang yang ada, dan pemilik juga bisa memantau langsung pengeluaran dan pemasukan suatu barang yang telah dipesan oleh si customer tersebut. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua ada definisi sistem informasi penjualan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem dan sistem informasi penjualan? Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan atau mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan atau piutang, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan piutang dagang. Sistem penjualan adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan suatu keputusan. Dan pembahasan yang ketiga adalah analisis sistem penjualan barang. Di sini yang pertama ada analisis informasi atau information system. Information analysis. Dalam melakukan penyajian informasi, sistem mampu memberikan informasi secara real time dan dalam menyajikan informasi juga jangkauannya tak terbatas. Yang kedua ada analisis ekonomi atau ekonomi analis. Secara ekonomi, sistem penjualan yang lama membutuhkan lebih banyak biaya karena karyawan yang dibutuhkan lebih banyak. Selain itu, biaya untuk keperluan administrasi juga lebih banyak, sehingga biaya operasional juga lebih banyak. Jadi intinya dari pembuatan suatu aplikasi ini itu mempermudah atau mengurangi dari kos atau biaya yang dikeluarkan oleh si toko tersebut. Dan yang ketiga ada analis pengendalian atau kontrol analis. Dalam sistem lama lebih sulit melakukan kontrol karena pemrosesan data dilakukan oleh manusia sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan lebih besar. Jadi maksud dari analis pengendalian ini adalah kita itu dengan adanya aplikasi ini kita dapat mempermudah untuk melakukan pencatatan. Jadi terjadinya kesalahan juga kemungkinan sedikit, bahkan nol sekalipun. Dan yang keempat ada analisis efisiensi atau efisiensi analisis. Penjualan secara manual kurang efisien karena semua transaksi atau administrasi dilakukan secara manual. Selain itu efisiensi karyawan juga kurang karena jumlah karyawan yang dipekerjakan lebih banyak. Nah, aplikasi ini tersebut dianalisis bisa
bisa mengurangi jumlah karyawan. Jadi intinya kita itu jadi bebas biaya buat menggaji karyawan atau biaya-biaya lainnya, karena di aplikasi ini kita hanya cukup satu administrasi untuk memegang aplikasi tersebut. Dan yang kelima ada analis pelayanan atau service analyst. Dengan sistem lama, maka dalam hal pelayanan terhadap pelanggan memiliki keterbatasan waktu dan jangkauan pelayanan. Selain itu, proses transaksi lebih lama. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Nah, di sini maksudnya dengan adanya aplikasi, maka pelayanan lebih efisien. Nggak usah banyak-banyak lagi karyawan, dan jangkauan pelayanannya juga lebih bagus ketimbang kita masih memakai manual. Selanjutnya ada jenis penjualan barang. Di sini terdapat beberapa cara dalam menjual. Untuk itu, sistem yang diaplikasikan disesuaikan dengan operasi di lapangan. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas pada sebuah perusahaan dagang yang teridentifikasi beberapa jenis penjualan seperti di perusahaan ini atau di toko ini. Yang pertama ada penjualan langsung, yaitu penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer. Yang kedua ada penjualan stok gudang, yaitu penjualan barang dari stok yang telah disediakan atau tersedia di gudang. Dan yang ketiga ada penjualan kombinasi. Kombinasi itu langsung dan stok, yaitu penjualan dengan mengambil barang sebagian dari supplier dan sebagian dari stok yang tersedia di gudang. Pembahasan selanjutnya, aplikasi penjualan toko Aisyah Elektronik. Di sini ada input data produk. Nah, di input data produk ini ada ID produk, nama produk, harga produk, stok. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan dari produk apa aja sih yang kita jual dan kita dijadikan stok di dalam gudang. Tinggal kita tambahkan bisa, dan kita bisa edit, simpan, dan update juga. Dan yang kedua ada input data customer. Ada ID customer dan nama customer. Di sini juga kita bisa menambahkan nama customer yang akan kita save di dalam database. Di sini terdiri dari bisa kita tambah, simpan, edit, dan update, sama seperti itu tadi. Selanjutnya ada input data transaksi. Nah, ini paling penting. Karena apa? Kita kesehariannya menggunakan form ini. Karena apa? Karena kita menerima penjualan barang dari customer. Nah, di sini ada tanggal, ada nomor transaksi, customer. Kita bisa menambahkan, menyimpan, langsung pilih, dan kita bisa mencetak kwitansi atau nota langsung di sini di aplikasi ini. Nah, seperti ini contoh dari kwitansi di toko Aisyah Elektronik. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi yang ada di toko Aisyah Elektronik. Kita praktekkan ya, langsung saja check this out. Pertama-tama kita akan mencoba untuk input data produk. Pertama kali adalah klik master, kemudian pilih produk, lalu kita di sini klik tambah. Kemudian setelah klik tambah, di sini akan muncul ID produk secara otomatis. Taruh pilih tambah, kemudian kita masukkan nama produk yang akan kita save. Microwave. Kemudian di sini klik harganya, misal stoknya ada 2. Kemudian klik simpan, maka akan muncul coba kita klik tambahkan lagi, misalnya
maupun nama produk atau stok kita bisa klik edit. Lalu kita ganti harganya, misalkan ini misalkan 155 deh. Kemudian kita klik update, data berhasil diupdate. Oke, lalu kita cari termos listrik harganya 155.000, ya betul. Setelah itu kita belajar atau mencoba untuk input data customer. Sama saja seperti sistemnya, seperti input data produk. Kita tinggal klik tambah, lalu kita masuk ke customer-nya, misalkan Sisi Sulistiawati. Nah, kemudian kita klik simpan. Identifikasi data berhasil disimpan. Oke, kemudian kita ingin mengubahnya, misalkan kita edit saja, kemudian kita hapus S-nya, misalkan hanya sisi namanya. Kemudian kita klik update, maka data akan terupdate. Nah, di sini CS023 sisi. Kemudian kita beralih ke transaksi penjualan. Kita tinggal klik tambah. Nah, di sini akan muncul tanggal secara otomatis. Ada tanggal hari ini 2020, bulan 6, tanggal 28. Di sini nomor transaksi juga secara otomatis muncul. Kemudian kita pilih customer-nya, nama customer-nya siapa sih yang membeli hari ini. Kita tinggal klik yang tadi kita tulis, misal sisi. Lalu kita klik simpan untuk menyimpan nama customer di database. Silakan pilih produk yang akan dipilih sisi. Kita klik OK, kemudian kita klik pilih produk. Kita akan masukkan atau mau membeli, misalkan yang tadi ditulis termos listrik. Nah, stoknya ada 10 dan harga 155.000. Kuantitinya bisa kita beli 2. Pilih, kemudian tambah produk lagi. Jika ingin menambah produk, yes. Jika tidak, klik no. Saya coba klik no, klik no saja. Klik no, lalu kita masukkan uang yang akan kita bayar atau uang yang diterima oleh pelanggan. Misalkan 350.000. Nah, di sini kembaliannya akan muncul 40.000. Lalu kita jika ingin mencetak kwitansi atau notanya, kita tinggal klik cetak. Tapi saya ingin mencoba mengganti nama produk atau harga. Maksudnya produk yang kita beli itu kita ubah, misalkan bukan 2 kuantitinya, ternyata beli cuma 1. Kita klik saja di sini 2 kali, lalu kita ganti deh kuantitinya. Kuantitinya kita ganti misalkan gitu aja lah. Nah, kita tinggal klik update, lalu data sudah diupdate. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik hapus, lalu muncul notifikasi juga. Tapi sekarang saya ingin mengupdate-nya saja. Kita tinggal klik update, lalu klik OK, kemudian data akan berubah. Nah, kemudian tadi misalnya uangnya itu 160.000, kita ganti ya kebanyakan. Nah, kembalinya 5.000. Kita cetak kwitansi atau notanya. Di sini saya memakai kwitansi. Kita klik cetak kwitansi, klik 1 kali aja, kemudian akan muncul kwitansinya. Kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat dulu, di sini ada lengkap nih, ada nomor kwitansi, tanggal, nama customer, kemudian ada nomor, ID produk, nama produknya nggak ada, 155.000 harganya, kuantitinya 1 dan totalnya 155.000. Secara otomatis maka akan terjumlah di sini, akan tertata rapi di sini. Kemudian setelah itu kita beralih ke laporan stok barang. Kita pengen tahu nih laporan stok barangnya
ada apa aja. Kita tinggal klik laporan, kemudian klik laporan produk. Tada, muncul deh laporannya. Kita nggak usah pusing-pusing produk yang ada di toko, kita tinggal klik aja ini laporan. Selanjutnya ada sistem aplikasi di atas. Nah, sistem informasi aplikasi ini memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari sistem ini atau aplikasi ini yaitu untuk mempermudah membuat laporan keuangan, input data produk, data transaksi, data pelanggan, dan lain sebagainya. Banyak banget manfaatnya. Dan dalam mengimplementasikan aplikasi sistem informasi ini juga menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan software pendukungnya itu Visual Studio Professional 2012 dengan database SQL Server 2014. Aplikasi sistem informasi ini juga menggunakan koneksi MySQL untuk menghubungkan database dengan aplikasi yang berjalan. Nah, sekian saja presentasi saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video ini atau dari presentasi saya kali ini. Sistem informasi aplikasi di Aisyah Elektronik merujuk kepada suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan suatu alat bagi admin untuk melakukan berbagai transaksi setiap harinya dan memudahkan pengecekan stok barang yang tersedia di toko. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Mungkin banyak banget kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.